kita itu pada dasarnya efisien, atau bisa dibilang pemalas yang cerdas. Otak kita terus-menerus bikin keputusan, info mana yang penting buat disimpan, dan mana yang bisa dibuang aja buat hemat energi. Halo guys, banyak yang tidak tahu loh tentang ini. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung aja kita simak. Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah misteri kecil yang, ya ampun, pasti kita semua pernah alamin. Fenomena ini namanya efek pintu. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pernah nggak sih kamu jalan dengan penuh niat ke dapur, pas sampai di depan kulkas malah bengong? Ngapain ya gue kesini? Tiba-tiba semua tujuan yang ada di kepala hilang begitu saja. Nah, momen ingatan yang kayak di reset ini tuh umum banget, dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Yup, ini bukan sekedar aduh, aku pelupa. Para ilmuwan udah lama banget meneliti hal ini. Ternyata fenomena ini adalah sebuah mekanisme spesifik di otak kita. Dan bahkan ada nama resminya. Fenomena ini dikenal sebagai efek pintu. Gampangnya gini, otak kita itu memperlakukan ambang pintu kayak sutradara film yang teriak, "Cut!" Jadi pas kita lewat pintu, otak mikir satu adegan udah selesai dan adegan baru dimulai. Akibatnya, beberapa info dari adegan sebelumnya langsung dibersihin. Penasaran kan kenapa otak kita begitu? Jadi, kenapa sih ini bisa terjadi? Ada 4 alasan utama di balik cara kerja otak kita yang unik ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama adalah batas peristiwa. Jadi otak kita itu secara alami memecah pengalaman kita jadi episode-episode kecil. Nah, saat kamu ngelewati pintu, otak langsung nandain itu sebagai akhir dari satu episode. Misalnya, episode di ruang tamu. Dan langsung menutup file mentalnya. Sayangnya, niat kamu buat ambil sesuatu tadi bisa jadi ikut kesimpan di dalam file yang barusan ditutup itu. Kedua, memori kerja kita itu kapasitasnya terbatas. Coba bayangin memori kamu itu kayak nampan kecil. Niat kamu ada di nampan itu. Tapi, begitu kamu mulai jalan, terus sambil mikirin hal lain, kayak suara TV atau lihat barang di lantai, nampan itu jadi penuh. Nah, untuk kasih ruang buat informasi baru, niat awal kamu tadi bisa dengan gampang jatuh dari nampan. Ketiga, ya jelas, distraksi dari lingkungan baru. Begitu kamu masuk ruangan lain, otak kamu itu langsung sibuk. Dia otomatis mulai nge-scan dan memproses semua info baru. Di mana letak meja, ada apa aja di dinding. Nah, proses scan ini butuh tenaga mental yang akhirnya ngambil fokus dari tujuan awal kamu, makanya jadi gampang lupa. Dan yang terakhir, otak kita itu pada dasarnya efisien. Atau bisa dibilang pemalas yang cerdas. Otak kita terus-menerus bikin keputusan, info mana yang penting buat disimpan, dan mana yang bisa dibuang aja buat hemat energi. Jadi kalau niat kamu nggak cukup kuat atau mendesak, otak mungkin bakal nganggap itu info prioritas rendah dan ya udah, dihapus sementara. Oke, teorinya kedengeran masuk akal ya. Tapi, ini beneran ada buktinya nggak sih? Atau cuma perasaan kita aja? Jawabannya, ada buktinya. Yuk kita lihat salah satu studi kuncinya. Jadi, ada sebuah studi klasik nih yang nunjukin kalau orang yang diminta bawa benda dari satu ruangan ke ruangan lain, yang artinya harus lewat pintu, ternyata secara signifikan lebih mungkin lupa benda apa yang mereka bawa. Ini kalau dibandingin sama orang yang jalan dengan jarak yang sama, tapi tetap di dalam satu ruangan. Jadi intinya, ini beneran loh, tindakan fisik melewati ambang pintu itu literally jadi pemicu buat otak kita untuk bersih-bersih sebagian memori jangka pendeknya. Ini semua sebagai cara buat bersiap menghadapi lingkungan yang baru. Keren ya? Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita nggak pasrah gitu aja kok sama efek pintu ini. Ada beberapa trik simpel buat ngakalin otak kita sendiri dan jaga ingatan kita tetap tajam. Pertama, coba deh ucapkan tujuan kamu. Ngomong dengan suara keras sambil jalan, misalnya ambil kunci, itu beneran ngebantu memperkuatnya di ingatan. Kedua, bawa pengingat fisik. Kalau mau minum, ya bawa aja gelas kosongnya. Dan ketiga, coba fokus sama satu tugas itu aja. Jangan biarkan pikiran kamu kemana-mana pas lagi jalan ke tujuan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Kalau pintu fisik aja bisa ngeriset ingatan kita, gimana dengan pintu-pintu digital yang kita lewati setiap hari? Kayak waktu kita ganti aplikasi di HP, nutup laptop, atau bahkan cuma buka tab browser baru.
Mungkin aja efek pintu ini terjadi jauh lebih sering dari yang kita sadari. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Gimana guys ceritanya? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Goodbye. Wait a minute, do I see what I think?